Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-606, dengan judul Naga Isolasi. Langsung ke dalam alurnya, Lin Ming benar-benar menghindari dua serangan pedang Tuan Tinggi Heian. Namun, lengan kanannya telah berubah menjadi debu, ini disebabkan oleh konsep pemusnahan. Kecepatanmu tidak buruk. Aku ingin tahu berapa lama kamu bisa bersembunyi. Ketua tertinggi Heian mencengkeram pedangnya dengan satu tangan dan menggunakan tangan lainnya untuk menggambar lingkaran di angkasa. Kemudian, cahaya hitam keluar dari sini dan berputar di sekitar ketua tertinggi Heian. Setelah beberapa saat, cahaya hitam ini mengembun menjadi ular piton hitam. Piton ini setebal lengan dan seluruh tubuhnya tertutup pola merah. Yang aneh adalah pola ini terus berubah, warna dan bentuk menyatu dan berpisah, menyebabkannya tampak menyilaukan. Dahi piton memiliki merek setan yang terlihat mirip dengan tato setan surgawi. Dan di tengah merek ini tiba-tiba ada satu tanduk. Tanduk ini berbentuk spiral dan berkilau dengan cahaya dingin. Binatang kontrak. Ada beberapa seniman bela diri yang akan membesarkan monster kontrak untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Misalnya, api kecil Mu Qianyu dan Yan Mo, yang telah ditinggalkan di hutan belantara selatan oleh sorcerer, keduanya adalah dua jenis monster kontrak. Tidak mudah untuk membesarkan monster kontrak. Pertama, seseorang harus menemukan monster kontrak yang bisa tumbuh ke level tinggi, ini sudah sangat sulit. Kemudian, untuk membuatnya tumbuh, seseorang perlu menginvestasikan sejumlah besar energi dan sumber daya untuk melakukannya. Jika tidak, jika monster kontrak tidak dapat mengikuti tuannya, maka itu pada dasarnya tidak berguna. Apa monster kontrak itu? Aku belum pernah melihatnya di teks kuno. Aku juga belum pernah melihatnya. Seniman bela diri yang hadir hampir semuanya dari sekte besar, dan mereka semua adalah individu yang berpengetahuan luas dengan penglihatan yang sangat baik. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mengenali ular piton apa yang melilit ketua tertinggi Heian. Bahkan Feng Shen pun tidak bisa mengenalinya. Bagi seseorang di level High Lord Heian yang duduk di tumpukan sumber daya yang luas yaitu Sky Split Tower, kontrak bis yang dia miliki secara alami tidak akan biasa. Biasanya itu akan menjadi monster kontrak atas legendaris yang kurang lebih akan dijelaskan dalam teks kuno. Bahkan jika itu tidak sepenuhnya akurat, itu masih memiliki beberapa detail. Tapi, tidak ada yang pernah melihat kontrak bis Tuan Tinggi Heian sebelumnya. Ketua tertinggi Heian tidak pernah bertarung secara pribadi selama beberapa tahun, jadi tidak banyak orang yang tahu apa metode atau tekniknya. Saat Lin Ming melihat piton hitam itu, dia juga tidak tahu binatang macam apa itu. Tapi, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ular piton itu memancarkan gelombang energi neraka. Anehnya, itu agak mirip dengan tulang dewa iblis. Tato iblis surgawi, tulang dewa iblis, mungkinkah? Hati Lin Ming melonjak dan dia secara misterius memikirkan abis iblis abadi. Mungkinkah ini makhluk yang berasal dari Eternal Demon Abyss? Abis iblis abadi diisolasi dari dunia. Ada energi neraka yang menakutkan dan kaya di dalamnya sehingga tidak mengherankan jika semacam monster atau iblis top lahir di dalamnya. High Lord Heian telah memerintah Polar Sky Split Tower selama bertahun-tahun dan Sky Split Tower mengirim tim terorganisir untuk menjelajahi Eternal Demon Abyss setiap 10 tahun. Jadi normal jika ada binatang alien yang membawa bencana yang ditemukan. Binatang ganas kuno yang lahir di dalam abis iblis abadi. Hanya kemampuan luar biasa apa yang dimilikinya. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi menjaga kewaspadaannya, diam-diam menjaga terhadap ini. Ketua tertinggi Heian tersenyum dan tiba-tiba mendorong tangannya ke depan. Piton hitam. Itu terbang dari lengan High Lord Heian dan pada saat berikutnya, sebuah pemandangan yang luar biasa terjadi yang membuat penonton bingung.
Ular sanca mengeluarkan suara melengking yang keras dan kemudian tubuhnya mulai meleleh seperti es yang dipanaskan. Itu mulai menyatu ke dalam kehampaan sebelum benar-benar menghilang. Ini adalah... Lin Ming tiba-tiba merasa bahwa kekuatan ruang di sekitarnya telah diblokir. Bahkan dengan pemahamannya terhadap hukum luar angkasa, dia sebenarnya tidak dapat menggunakan kekuatan ruang. Bukan hanya itu, tetapi bahkan medan kekuatan iblis langitnya ditekan sampai batas tertentu. Ini dari tekanan yang berasal dari piton hitam yang menghilang. Itu entah bagaimana mengimbangi medan kekuatan iblis langitnya. Ruang tertutup. Lin Ming khawatir. Binatang buas memiliki kebijaksanaan terbatas, hampir mustahil bagi mereka untuk menembus konsep melalui meditasi, terutama untuk konsep yang membingungkan seperti konsep ruang. Jadi, hanya ada satu kemungkinan, yaitu piton hitam ini telah lahir dengan pemahaman tertentu tentang hukum angkasa. Ini adalah semacam binatang buas yang belum pernah didengar Lin Ming sebelumnya. Setelah menjaga Sky Split Tower selama bertahun-tahun, 12 High Lord memiliki sumber daya yang benar-benar tak terduga. Di kursi tamu istimewanya, Feng Shen terkejut. Meskipun 12 menara Sky Split bukanlah sekte, sebenarnya mereka bisa dianggap sebagai tanah suci yang istimewa. Bukan hanya itu, tapi sumber daya menara Sky Split jauh lebih menakutkan daripada tanah suci lainnya. Ini benar-benar pertarungan yang tidak adil. Dalam pertempuran Lin Ming dan High Lord Heian, Lin Ming memiliki kelemahan dalam hal usia, kultivasi, senjata, dan bahkan monster kontrak. Lin Ming dalam bahaya. Jika ruang di sekitar sini disegel maka dia hanya bisa bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Ada sejumlah seniman bela diri Fei di antara penonton yang mendeteksi fluktuasi aneh di luar angkasa. Jika Lin Ming tidak dapat menggunakan kekuatan ruang maka dia sama dengan burung dengan sayap yang lumpuh. Bagaimana dia bisa terus bertarung? Di panggung arena, wajah hitam keriput Tuan Tinggi Heian berubah menjadi seringai menyeramkan. Ruang di sekitar kita telah disegel oleh monster kontrakku, naga isolasi. Saya ingin melihat, tanpa konsep ruang Anda, tanpa gerakan aneh Anda, bagaimana Anda akan menghindari pedang saya ini? Petik 2. Saat ketua tertinggi Heian berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang. Pedang ular merah membuat celah di udara, pedangnya tidak memiliki jejak. Saat pedang melolong ke arah Lin Ming, esensi iblis yang bersembunyi di dalam akhirnya mekar. Jumlah esensi iblis kental yang tak tertandingi berkibar, membentuk aurora merah. Menghadapi pedang ini, ekspresi Lin Ming tenang. Karena dia tidak bisa mengelak, dia tidak mau repot-repot. Dalam pikiran Lin Ming, dia teringat adegan Kaisar Perang 8 jatuh melawan Kaisar Semu Iblis Raksasa, dan betapa mengguncangnya serangan pedang itu. Dengan menarik napas dalam-dalam, gerbang penyembuhan antara klavikula Lin Ming mulai membentuk pusaran energi surga dan bumi. Sejak dia kembali dari kandang raja, ini adalah pertama kalinya Lin Ming menggunakan kekuatan 8 gerbang tersembunyi dalam Bang. Energi asal langit dan bumi yang tak tertandingi mengalir ke meridiannya. Pada saat itu, aura Lin Ming meletus hingga batasnya dan bahkan ruang yang disegel oleh piton hitam itu bergetar seolah-olah akan pecah setiap saat. Dengan tusukan tombaknya, gelombang esensi sejati yang tak terbatas berputar. Pada saat itu, sepertinya waktu terhenti. Cahaya tombak dan cahaya pedang bertabrakan, dan dengan suara pecahan kaca, tanpa ledakan yang mencolok, cahaya pedang High Lord Heian terus-menerus dipelintir bahkan ketika cahaya tombak Lin Ming terus-menerus dilelehkan. Konsep Thunderfire meledak. Dalam sekejap cahaya tombak memudar, Lin Ming berteriak keras dan konsep Thunderfire meledak dari dalam tombak komet ungu. Ledakan esensi sejati yang menakutkan meledak. Suara ditelan, dan seluruh arena tertutup cahaya yang menyilaukan. Dalam ledakan seperti itu, lantai emas yang dalam benar-benar terangkat.
Lembaran emas yang sangat dalam selebar puluhan kaki entah meleleh atau pecah berkeping-keping. Energi kuat yang tersebar ke segala arah. Lin Ming tidak bisa menahan tubuhnya dan tersentak beberapa ratus kaki ke belakang. Tapi Tuan Tinggi Heian tidak jauh lebih baik. Dia hampir sepenuhnya tertutup oleh ledakan konsep guntur. Esensi iblis tubuhnya telah hancur, dan kekuatan petir telah mengalir ke tubuhnya, dengan keras mengamuk. Dia harus memanggil semua esensi iblisnya untuk menekan kekuatan petir di dalam tubuhnya. Jejak samar darah mengalir dari bahu dan dadanya. Apa? Setelah cahaya yang menyilaukan meredup dan penonton melihat pemandangan di panggung arena, semuanya kaget hingga tak bisa berkata-kata. Dalam pertukaran gerakan, hampir setengah arena emas yang dalam telah menghilang. Dan berdiri di atas panggung arena, ketua tertinggi Heian terluka. Ketua tertinggi, salah satu pembangkit tenaga listrik terkuat di Menara Sky Split, sebenarnya telah dilukai oleh Lin Ming. Semua seniman bela diri yang hadir tidak tahu bagaimana mengekspresikan keterkejutan dan kengerian di hati mereka. Mereka mengira bahwa kekuatan Lin Ming terletak pada konsep ruang yang memungkinkan dia untuk bergerak dengan cara yang tidak terduga, dan keterampilan serta gerakannya dalam pertempuran. Tetapi dalam hal pertarungan jarak dekat, mereka tidak berpikir dia jauh lebih baik dari Maha atau Yanqi. Ketika Lin Ming mengalahkan Kai Yang, dia mengandalkan pertahanan jiwanya yang kuat. Untuk mengalahkan Maha, dia menggunakan serangan mendadak dengan konsep ruang. Dan meskipun dia telah mengalahkan Yanqi dalam konfrontasi jarak dekat, Lin Ming juga terluka. Dalam situasi ini, tidak ada yang mengira bahwa tubuh Lin Ming akan mengandung kekuatan yang begitu menakutkan. Pada saat 8 gerbang dalam dibuka, aura di dalam tubuh Lin Ming telah meletus sampai tampak seperti puncak gunung yang tidak dapat dijangkau, suatu titik yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Tuan Tinggi Heian meringis. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming benar-benar bisa melakukan serangan habis-habisannya. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin saya tidak menyadari kekuatan tersembunyi sebelumnya? Dari mana asal semua esensi sejati yang membanjiri tubuhnya ini? Petik 2. Saat High Lord Heian memegang Crimson Ruby Snake Sword di tangannya, alisnya berkerut. Dia langsung bisa melihat esensi mengumpulkan kultivasi seniman bela diri dengan pandangan sekilas. Adapun ketebalan esensi sejati mereka, dia tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa merasakan perkiraan. Tapi menghadapi Lin Ming, esensi sejati orang ini sepertinya muncul entah dari mana, mengejutkan semua orang. Dan pada saat itu, Lin Ming tiba-tiba bergerak, melintasi ratusan kaki dalam satu langkah. Dengan konsep Thunderfire menyatu ke dalam tombak komet ungu, Lin Ming membidik kekosongan dan menusukkan tombaknya. Tombak ini tidak ditembakkan ke arah High Lord Heian melainkan ke arah penonton. Beberapa lusin seniman bela diri yang akan menanggung beban serangan ini sangat terkejut. Monster aneh Lin Ming ini, mereka bahkan tidak bisa bertahan melawan. Setengah serangannya. Jika mereka terkena gempa susulan maka mereka akan terluka parah dan siapapun yang terkena tombak akan langsung mati. Dia sudah gila. Hati-hati. Beberapa lusin seniman bela diri menggembleng esensi sejati mereka hingga batasnya, menggunakan teknik gerakan terkuat mereka untuk menghilang. Tetapi dibandingkan dengan Lin Ming, kecepatan mereka terlalu lambat. Aku sudah mati. Seorang seniman bela diri memucat, keputusasaan memenuhi hatinya. Tapi, karena cahaya tombak Lin Ming hanya berjarak 200 kaki darinya, perubahan tiba-tiba terjadi. Cahaya tombak itu sepertinya menabrak sesuatu, langsung meledak. Dalam kilatan cahaya menyilaukan yang cemerlang itu, jeritan yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar keluar. Suara ini bukanlah sesuatu yang bisa dikeluarkan oleh makhluk. Tidak. Di panggung arena, ekspresi High Lord Heian berubah. Pada saat itu,
Binatang kontrak Isolation Dragon-nya telah ditusuk 7 inci oleh tombak Lin Ming. Bagaimana ini mungkin? Isolation Dragon miliknya telah menyatu menjadi celah di angkasa, menghilang menjadi tidak terlihat sama sekali. Bagaimana bisa itu ditusuk oleh Lin Ming? Mati. Pedang High Lord Heian menembus ke arah Lin Ming, pedang ular merah menelan semua cahaya. Tapi Lin Ming sepertinya tidak menyadari semua ini. Suaranya dingin saat dia meludahkan beberapa kata, kekuatan guntur, meledak. Bang! Dalam kehampaan, darah menghujani. Jeritan menyedihkan dari kontrak bis terdengar di seluruh arena bela diri. Piton hitam itu telah dikeluarkan secara paksa dari celah luar angkasa. Tubuhnya berlumuran darah dan hampir terbelah dua. Episode ke-607, dengan judul Tombak yang Indah, langsung ke dalam alurnya. Saat piton hitam setengah mati terbang, mata Lin Ming melintas dengan niat membunuh yang brilian. Dia menjentikkan jari-jarinya dan lebih dari 100 segel peminum darah menembak ke arah ular piton hitam yang terluka parah seperti kawanan belalang, berniat untuk menghancurkannya sepenuhnya. Penonton arena bela diri benar-benar terkejut. Beberapa lusin seniman bela diri yang mengira mereka akan mati di bawah tombak Lin Ming telah menjadi konyol karena ketakutan. Pada saat itu, sebelum mereka memiliki cukup waktu untuk menyadari apa yang baru saja terjadi, ketua tertinggi Heian telah tiba. Melihat kontrak bisnya rusak menjadi kondisi yang menyedihkan, mata High Lord Heian berubah menjadi merah darah. Mati. Sebuah pedang menerobos ruang angkasa, membawa serta semua esensi sejati High Lord Heian saat ditusuk ke arah Lin Ming. Kecepatan pedang ini telah mencapai batasnya. Pada saat ini, karena Lin Ming telah menyerang naga isolasi, punggungnya terbuka untuk ketua tertinggi Heian. Pedang High Lord Heian telah mencapai punggung Lin Ming. Energi pedang merobek esensi sejati pertahanan tubuh Lin Ming. Bibir Lin Ming melengkung menyeringai. Dengan kekuatan ruang terbuka, esensi sejati bergerak di bawah kakinya. Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Pedang High Lord Heian melewati punggung Lin Ming. Namun, sosok Lin Ming menghilang seperti kepulan asap yang memudar. Itu hanyalah bayangan. Sementara itu, beberapa ratus kaki jauhnya di udara, naga isolasi telah hancur berkeping-keping oleh segel peminum darah, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Kali ini, Isolation Dragon bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berteriak. Itu sudah di depan pintu kematian. Melihat ular piton hitam ini menumpahkan darah di udara, para seniman bela diri di sekitarnya terkejut tidak bisa berkata-kata. Meskipun tidak satupun dari mereka memahami konsep ruang, mereka masih bisa melihat apa yang terjadi dengan mata mereka. Tombak Lin Ming baru saja menusuk ke celah ruang tempat naga isolasi bersembunyi, sehingga menghancurkan kunci ruang tertutup. Terlalu kuat. Dalam pertempuran sengit seperti itu, Lin Ming bahkan dapat mengembangkan persepsinya untuk menemukan tempat persembunyian ular sanca hitam. Petik 2. Persepsi. Jangan bodoh. Piton hitam itu menyegel dirinya sendiri ke dalam celah luar angkasa. Itu adalah tingkat ruang yang sama sekali berbeda yang terputus dari semua persepsi. Bagaimana mungkin seseorang bisa merasakannya? Petik 2. Lalu bagaimana dia menemukan piton hitam itu? Bagaimana aku bisa tahu? Jika saya tahu cara melakukannya maka saya juga akan memahami konsep ruang. Seniman bela diri yang baru saja berbicara mengerutkan bibirnya dengan jijik, tidak repot-repot mengatakan apapun. Kesenjangan ruang itu benar-benar mampu mengisolasi semua persepsi. Bahkan Lin Ming tidak terkecuali. Namun, Lin Ming telah merasakan fluktuasi dalam kekuatan ruang dan menemukan titik di mana hal itu tampaknya tidak selaras dengan tempat lain. Jika kekuatan ruang dibandingkan dengan gelombang, maka posisi persembunyian piton hitam telah menghasilkan riak kecil. Riak ini telah mengekspos posisi piton hitam. Lin Ming sangat peka terhadap kekuatan ruang.
Begitu dia menangkap lokasi yang tepat, dia memasukkan tombaknya dengan konsep ruang. Dengan tombaknya menembus kekosongan, ia kemudian mendorong piton hitam itu keluar dari celah ruangnya. Jika Lin Ming tidak memasuki kandang raja, maka pemahamannya tentang konsep ruang tidak akan pernah mencapai tingkat ini. Siu, ketua tertinggi Heian mengulurkan tangannya, mengubah piton hitam yang sekarat itu menjadi aliran cahaya hitam yang tenggelam ke dalam tubuhnya. Saat dia memeriksa kondisi ular piton hitam itu, wajah ketua tertinggi Heian tenggelam. Piton hitam itu hancur. Luka daging bukanlah apa-apa, dan kerusakan pada meridian dan organ bisa disembuhkan. Tapi, inti dari piton hitam itu telah hancur. Ini pada dasarnya berarti bahwa piton hitam tidak lagi memiliki nilai apapun. Begitu intinya hancur, itu tidak akan pernah bisa tumbuh lagi. Tebakan Lin Ming benar. Piton hitam ini benar-benar binatang purba yang dibawa keluar dari Eternal Demon Abyss oleh High Lord Heian, yang mengandung kemampuan bawaan untuk menggunakan Law of Space. Namun, itu telah tumbuh kurang dari 10 tahun dan kekuatannya terbatas. Ini adalah pertama kalinya High Lord Heian benar-benar membawanya keluar untuk berperang, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming akan dapat menyerang Isolation Dragon di tempat persembunyiannya, menghancurkannya untuk selamanya. Naga isolasi adalah binatang buas kontrak yang sangat langka. Kekuatan tempurnya tidak terlalu besar, tapi kemampuan suportifnya sangat bagus. Tuan Tinggi Heian dengan hati-hati mengangkatnya selama 10 tahun dan telah menginvestasikan sejumlah besar sumber daya ke dalamnya, tetapi begitu tampaknya itu telah hancur. Tuan Tinggi Heian merasakan jantungnya meneteskan darah. Matanya terbakar dengan niat membunuh yang menyala-nyala. Lin Ming, saya akan membunuhmu. Kata-kata tidak berguna. Jika Anda memiliki gerakan lain lalu keluarkan. Saya menunggu di sini. Menghadapi niat membunuh Tuan Tinggi Heian, Lin Ming sama sekali tidak terpengaruh sama sekali. Faktanya, dia bahkan belum sepenuhnya menggunakan kekuatan gerbang penyembuhan. Karena ini adalah pertama kalinya menggunakan 8 gerbang tersembunyi batin dalam pertarungan sebenarnya, tubuhnya masih beradaptasi dengannya. Dan yang paling penting, Lin Ming sekarang menyadari bahwa bahkan jika dia mengeluarkan kekuatan penuhnya, dia tetap tidak akan bisa membunuh ketua tertinggi Heian. Paling-paling, dia hanya bisa mengalahkannya. Tapi, jika dia ingin membunuhnya, maka dia perlu menciptakan kesempatan untuk melakukannya. Waduh, sosok Tuan Tinggi Heian langsung menghilang, muncul tepat di samping Lin Ming. Jangan mengira hanya kamu yang cepat. Saya juga yakin dengan kecepatan saya. Aku akan segera mengakhiri pertarungan ini. Karena kamu ingin membandingkan kecepatan, maka datanglah padaku. Petik 2. K. Pedang High Lord Heian menembus. Sosok Lin Ming seperti kepulan asap saat dia menghilang sekali lagi. Cahaya tombak menusuk ke dalam jaring yang jatuh di atas Tuan Tinggi Heian. Kamu ingin bertarung dalam pertarungan gesekan. Lalu mari kita lihat siapa yang menghabiskan semua energinya terlebih dahulu. Tuan Tinggi Heian menyeringai seperti orang gila. Dia mengulurkan Crimson Ruby Snake Sword di tangannya, merobek cahaya tombak. Esensi iblis dan esensi sejati bertabrakan dengan keras. Panggung arena yang hancur di bawah kaki mereka sudah tidak ada lagi. Bang bang bang. Keduanya terlibat dalam pertarungan kecepatan. Apakah itu gerakan menyerang, menghindar, atau bahkan menghadapi konfrontasi jarak dekat, semua yang mereka lakukan menimbulkan gelombang besar dari esensi sejati yang melonjak, memaksa semua seniman bela diri di tribun mundur sekali lagi. Ini luar biasa. Dia bertarung setara dengan ketua tertinggi Heian. Petik 2. Jika pertempuran ini berlanjut, saya khawatir Lin Ming tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kultivasinya terlalu rendah, dan dia telah mengkonsumsi banyak esensi sejati sebelum ini. Petik 2. Dalam pandangan orang-orang ini,
Sejauh mana esensi sejati Lin Ming telah mengental telah jauh melampaui semua seniman bela diri lainnya di levelnya. Tapi, itu masih sedikit kurang dibandingkan dengan ketua tertinggi Heian. Alasan Lin Ming bisa bertarung secara merata dengan High Lord Heian adalah karena pemahamannya tentang konsep, gerakannya yang tajam dan menakjubkan, dan metode kultivasi aneh yang dia gunakan. Jika pertempuran ini berlarut-larut sampai akhir, maka Lin Ming harus kalah. Di hampir setiap aspek kekuatan tempur seseorang, Lin Ming sama sekali tidak kalah dengan High Lord Heian. Hanya saja kultivasinya dan jumlah total esensi sejati lebih rendah. Meski begitu, kekuatan Lin Ming sulit diukur dengan akal sehat. Jika Lin Ming memiliki 1 tahun lagi, atau bahkan setengah tahun, dia mungkin bisa mengalahkan High Lord Heian. Seorang seniman bela diri mendesah dengan emosi. Kenaikan Lin Ming tak terbendung. Di panggung arena, ketua tertinggi Heian dan Lin Ming telah bertarung untuk setengah dupa waktu, bertukar hampir 100 gerakan. Badai setan. Tuan tinggi Heian menghitung di mana Lin Ming akan mendarat. Dia mengulurkan pedangnya dan esensi iblis digulung menjadi awan merah yang mengepul. Pembunuhan memutar segel darah. Gerakan yang digunakan Lin Ming untuk menyerang balik berasal dari Great Desolate Halberd Art. Jika gaya ini digabungkan dengan segel peminum darah, maka itu akan menghemat jumlah terbesar dari esensi sejati. Konsep Thunderfire hanya menggunakan terlalu banyak energi. Jumlah total esensi sejati Lin Ming benar-benar lebih rendah dari High Lord Heian. Tapi, dengan bergantung pada gerbang penyembuhan, daya tahannya jauh melebihi High Lord Heian. Tapi bertahan sampai saat terakhir bukanlah yang diinginkan Lin Ming. Yang dia inginkan adalah melakukan serangan pembunuhan. Dengan melestarikan jumlah terbesar dari esensi sejati yang dia bisa, yang dikombinasikan dengan kemampuan regeneratif yang menakutkan dari gerbang penyembuhan memungkinkan dia untuk mempertahankan kondisi puncaknya. Ledakan. Tombak dan pedang berpotongan, esensi sejati meledak. Tubuh Lin Ming terbang mundur, darah mengalir ke sisi mulutnya. Tapi Tuan Tinggi Heian tidak lebih baik. Setelah cahaya tombak Lin Ming menerobos cahaya pedangnya, gumpalan sisa telah menembus dadanya, menembus esensi sejati pelindung tubuhnya dan menyebabkan panah darah keluar. Pertempuran keduanya telah mencapai tingkat bencana. Lin Ming telah terluka beberapa kali, baik berat maupun ringan. Tapi Lin Ming tidak peduli dengan cedera, yang dia inginkan adalah memastikan bahwa ketua tertinggi Heian juga terluka dalam prosesnya. Pada saat ini, beberapa orang lambat laun merasa ada yang tidak beres. Meskipun jumlah total esensi sejati Lin Ming jelas lebih rendah dari High Lord Heian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia selalu mampu mempertahankan kecepatan ekstrim dan kekuatan di balik gerakannya. Sebagai perbandingan, High Lord Heian agak melemah. Astaga, sudah ada lebih dari 200 gerakan. Meski ini gerakan kecil, bagaimana dia bisa menahan konsumsi energi seperti itu? Apakah dia boneka atau apa? Petik 2. Jangan lupa bahwa sebelumnya dia juga bertarung dalam 3 pertempuran terus-menerus. Berturut-turut mengalahkan Kai Yang, Maha, dan Yan Qi, namun sekarang dia masih bisa melawan High Lord Heian sampai tingkat ini. Nafas ketua tertinggi Heian sudah melemah. Apa yang sedang terjadi? Apakah Lin Ming benar-benar seniman bela diri alam Xiantian? Petik 2. Seniman bela diri di antara penonton menemukan situasi yang berubah dengan cepat ini dan menganggapnya tidak bisa dimengerti. Tuan Tinggi Heian juga menemukan ini. Dia tidak lagi menyerang Lin Ming. Setelah serangan pedang lainnya, dia mundur beberapa ratus kaki ke belakang dan berdiri di sana. Kamu, ekspresi High Lord Heian suram. Dia sudah mengkonsumsi hampir setengah esensi iblisnya, tetapi Lin Ming tidak menggunakan sebanyak itu. Faktanya, esensi sejati tubuhnya masih sangat tebal seperti sebelumnya. Bagaimana bisa seperti ini?
Orang aneh macam apa anak ini? Apakah kemampuan regeneratif esensi sejatinya benar-benar sekuat itu? Aku tidak bisa menahan ini lagi. Saya harus menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin. Kalau tidak, jika ini terus berlanjut maka saya akan kalah. Kalah dari anak manusia berumur 20-an tahun. Tuan Tinggi Heian tidak pernah membayangkan hari ini akan datang. Lin Ming, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda bisa memaksa saya untuk langkah ini. Saya tidak tahu metode kultivasi kuat macam apa yang telah Anda latih untuk memiliki tingkat ketahanan seperti ini, tetapi saya tidak akan memberi Anda kesempatan lagi untuk mengkonsumsi kekuatan saya. Petik 2. Saat ketua tertinggi Heian selesai berbicara, dia berteriak keras. Dia menggigit lidahnya dan meludahkan esensi darah ke bilah pedangnya. Pedang ular merah melengkung menjadi warna merah yang lebih indah. Segera setelah itu, wajah ketua tertinggi Heian berkedip dengan rona merah yang tidak normal. Untuk menggunakan serangan terkuatnya ini, dia jelas telah menarik kekuatannya. Langit biru bernoda darah. Sebuah pedang ditusukkan, kekosongan itu bergetar. Seluruh arena tampak diwarnai merah dengan darah, penglihatan semua orang dipenuhi dengan cahaya merah yang menyilaukan. Ini adalah perasaan yang sangat menindas. Sepertinya mereka telah jatuh ke dalam kolam berdarah di lubang neraka, dan sekarang mereka menghadapi serangan dari Dewa Kematian. Hanya melihat pedang ini membuat seseorang berhalusinasi bahwa jantung mereka telah terpotong menjadi dua. Serangan terakhir. Sayang sekali. Lin Ming menghela nafas dalam pikirannya. Dia ingin perlahan mengkonsumsi kekuatan High Lord Heian ke titik terendah sambil mempertahankan kekuatannya sendiri di sekitar 90%. Kemudian, pada saat-saat terakhir itu, dia bisa berkobar dengan semua kekuatan 8 gerbang tersembunyi dalam dan membunuh ketua tertinggi Heian dalam satu pukulan. Tapi saat ini, ketua tertinggi Heian tidak lagi memberinya kesempatan itu. Sudah waktunya untuk maju ke pertempuran terakhir. Medan kekuatan iblis surgawi benar-benar terbuka. Medan energi badai melonjak keluar dari tubuh Lin Ming. Meskipun Lin Ming telah menggunakan medan kekuatan iblis surgawi di awal pertempuran, saat itulah dia belum membuka 8 gerbang tersembunyi batin, hanya menggunakan esensi sejati biasa untuk mengendarainya, jika tidak maka akan menghabiskan terlalu banyak kebenaran, esensi. Tapi sekarang Lin Ming berada dalam kondisi puncaknya, dia meletus dengan medan kekuatan iblis surgawi terkuat. Tekanan besar menyembur ke segala arah. Dengan suara gertakan, tanah di bawah kaki Lin Ming mulai benar-benar terbuka dari tekanan ini. Pecahan-pecahan lantai emas yang dalam terbang ke udara, dan retakan besar menyebar seperti jaring laba-laba yang tumbuh. Sejauh 1000 kaki jauhnya, penonton langsung merasakan tekanan yang beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Mereka yang berkultivasi lebih lemah memuntahkan darah, dan bahkan mereka yang berkultivasi lebih tinggi pun pucat. Bagaimana ini mungkin? Pertarungan telah mencapai tingkat ini, tetapi Lin Ming masih bisa meletus dengan aura seperti itu. Orang-orang ini sama sekali tidak memahami medan kekuatan setan surgawi. Mereka hanya berpikir bahwa ini adalah aura mengesankan yang datang dari Lin Ming. Guntur dan api, sekering untukku, pelangi penetrasi. Kekuatan 8 gerbang tersembunyi batin berputar hingga batasnya. Di antara alisnya, darah Phoenix kuno membara. Kekuatan Lin Ming langsung berlipat ganda. Guntur jiwa dan esensi api dalam dirinya mulai bergetar hebat. Kekuatan guntur dan api meledak seperti letusan gunung berapi. Di atas tombak komet ungu, guntur dan api berjuang bersama. Busur petir yang tebal dengan ceroboh menari-nari di tombak, bercampur dengan api unggun yang melonjak, membakar kekosongan. Lin Ming mengambil langkah ke depan, tombaknya mengarah langsung ke High Lord Heian. Tombak dan manusia menjadi satu, dan suara guntur yang mengerikan bergema di udara.
Lin Ming menjadi meteor menyala yang dibungkus dengan guntur saat dia menembak. Apa? Ketua tertinggi Heian sangat terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming bisa menghasilkan kekuatan tempur yang menakutkan pada saat seperti itu. Saat aura itu tiba-tiba meledak dan menyelimuti dirinya, esensi iblisnya yang seperti sungai yang mengamuk tiba-tiba berkurang 20%. Anak ini, dia selalu menyembunyikan ini. Dia ingin menyimpan ini untuk serangan terakhir. Dia tidak ingin hanya mengalahkanku, dia ingin membunuhku. Petik 1. Saat ketua tertinggi Heian tiba-tiba menyadari ini, matanya bersinar dengan cahaya kegilaan. Ini adalah langkah terakhir. Jika ini gagal maka dia akan mati. Semuanya dipertaruhkan pada serangan putus asa terakhir ini. Tuan Tinggi Heian memutar esensi iblisnya hingga batas dan mengeluarkan lebih banyak esensi darah. Pedang ular Crimson Ruby di tangannya menyala dengan cahaya yang menyala-nyala. Pedang itu memancarkan teriakan gembira. Saat cahaya pedang dan cahaya tombak menghantam satu sama lain, itu seperti meteor yang menabrak meteor lain. Ini tidak bagus. Setelah melihat tabrakan ini, seniman bela diri yang telah mundur hingga 1000 kaki tidak mengatakan apa-apa lebih jauh, hanya meluncurkan teknik gerakan mereka untuk melarikan diri sejauh mungkin. Bang! Dalam sekejap, kilatan cahaya meledak, memaksa semua orang di seluruh arena bela diri berkedip seolah-olah mereka dibutakan. Esensi sejati dengan keras menyapu badai yang berputar-putar, melelehkan setiap kursi di beberapa baris pertama dan membuat kursi terbang menjauh seperti panah cair. Untungnya, beberapa seniman bela diri yang lebih kuat tiba-tiba mengambil tindakan, menggunakan harta dan keterampilan mereka untuk mengirim kursi logam ini terbang kembali. Namun, benturan kursi tersebut masih menyebabkan lengan mereka gemetar karena mati rasa. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Lampu kilat hanya bertahan untuk 1 kali nafas sebelum menghilang. Seluruh panggung arena benar-benar rata dengan tanah, dan bahkan tidak ada satu pun lantai emas yang tertinggal. Lin Ming dan High Lord Heian terhuyung-huyung berlawanan satu sama lain. Lin Ming berlutut di tanah, menggunakan tombak komet ungu untuk menopang dirinya sendiri. Seluruh tubuhnya diwarnai merah dengan darah, dan di bahu kanannya ada luka yang mengerikan. Bahu kanannya hampir pecah dan tulang selangka patah. Tapi di belakang Lin Ming, ketua tertinggi Heian berdiri kosong di sana. Bagian kiri tubuhnya telah benar-benar lenyap. Paru-paru kiri, jantung, lengan kiri, dalam tabrakan putus asa dengan Lin Ming, semuanya telah hancur menjadi abu oleh kekuatan guntur dan api yang gila dan kejam. Semua seniman bela diri saat ini sangat terkejut. Mereka berdiri di sana, tidak percaya di mata mereka saat mereka melihat ketua tertinggi Heian di sisa-sisa panggung arena. Bagian kiri tubuhnya telah lenyap sama sekali, dan orang dapat melihat bahwa bagian kanannya telah hangus menjadi hitam. Tuan Tinggi Heian mati. Dengan kekuatan yang tak terduga, ketua tertinggi Sky Split Tower yang sangat sombong itu ternyata telah mati. Meninggal di bawah tangan Lin Ming, seorang anak manusia biasa. Episode ke-608, dengan judul Menjadi Ketua Tertinggi. Langsung ke dalam alurnya. Di panggung arena bela diri yang hancur, seluruh tubuh Lin Ming berlumuran darah. Klavikulanya patah, dan dia menopang dirinya dengan tombak komet ungu. Dia tampak seperti dewa kematian yang merangkak dari medan perang Asura. Pada saat ini, hanya dengan melihat Lin Ming membuat orang merasa seolah-olah hati mereka diremas kencang. Tidak ada yang berani menatap mata Lin Ming. Untuk membiarkan dirinya menderita cedera yang menyedihkan sebagai ganti nyawa ketua tertinggi Heian, tindakan tegas dan kejam Lin Ming telah membuat takut semua seniman bela diri yang hadir, membuat duri mereka merinding. Mereka awalnya mengira ini akan menjadi pertandingan yang seimbang, dan bahkan jika kemenangan dan kekalahan diputuskan, membunuh lawan tidak mungkin dilakukan. Biasanya,
Satu sisi akan mengakui kekalahan dan sisi lain akan puas dengan kemenangan yang diperoleh dengan susah payah. Tidak ada yang pernah bermimpi bahwa ketua tertinggi Heian akan terbunuh di bawah tombak Lin Ming. Di dalam Sky Split Tower, High Lord identik dengan raja. Mereka angkuh, tidak bisa diganggu-gugat, dan kemauan mereka mutlak. Seorang ketua tertinggi Heian yang kuat telah benar-benar mati oleh tangan Lin Ming. Dampak hal ini pada semua orang sangat mengguncang. Lin Ming selalu menyembunyikan kemampuannya. Jika dia meletus dengan kekuatan penuhnya sejak awal maka dia mungkin telah memaksa ketua tertinggi Heian kalah. Tapi dia dengan sabar menunggu, dan menunggu lebih lama. Semua sampai saat terakhir ketika dia mampu membunuh ketua tertinggi Heian dengan satu tombak. Sejak awal, dia berencana membunuh ketua tertinggi Heian. Ini terlalu menakutkan. Petik 2. Kami bisa memahami taktik ini, tapi siapa yang sebenarnya bisa melakukannya? Bahkan jika kita sekuat Lin Ming, kita tidak memiliki daya tahannya. Lin Ming hanya sedikit lebih kuat dari High Lord Heian pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, kondisi High Lord Heian perlahan berubah dan kekuatan tempurnya mulai menurun. Tapi Lin Ming sebenarnya mampu mempertahankan 80 hingga 90% dari kekuatan penuhnya sampai saat terakhir ketika dia meledak dengan semua yang dia miliki. Ini tidak manusiawi. Sebelum ini dia bahkan telah bertarung dalam 3 pertempuran sengit. Sejak awal, tidak ada yang berpikir bahwa Lin Ming akan mampu memenangkan pertempuran bergilir melawan Kai Yang, Maha, dan Yan Qi, tetapi, yang terjadi adalah Lin Ming dengan mudah membunuh mereka bertiga. Dan orang gila itu bahkan tidak selesai di situ. Dalam sekali jalan, dia terus maju dan membunuh ketua tertinggi Heian. Dia datang dengan taktik ini sejak awal. Untuk membunuh ketua tertinggi Heian, dia bahkan tidak ragu untuk melukai dirinya sendiri dengan serius. Kekuatan yang luar biasa, bakat yang menakutkan, stamina yang tidak manusiawi, pikiran dan taktik yang tenang, tegas, dan kejam, dia membunuh tanpa ragu semua untuk membebaskan dirinya dari masalah di masa depan. Benar-benar orang yang menakutkan, namun dia baru berusia 20 tahun. Siapa yang tahu pencapaiannya di masa depan? Petik 2. Bagi penonton, Lin Ming menjadi kaisar yang tak tertandingi sama baiknya dengan mapan. Tapi, pertanyaannya adalah apakah Lin Ming dapat mempertahankan momentum ini atau tidak? Berapa tahap penghancuran kehidupan yang akan dia lewati? Dan apakah dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di benua iblis suci? Mampu meremehkan semua saingan di masa mudanya tidak berarti dia akan mampu mendominasi benua di masa depan. Bagaimanapun, kemungkinan seorang jenius akan jatuh di masa depan sulit untuk berspekulasi. Untuk membunuh ketua tertinggi Heian, tindakan Lin Ming kali ini terlalu mencolok. Meskipun ini adalah pertempuran di arena bela diri, dan membunuh lawan. Sejalan dengan aturan Sky Split Tower, High Lord lainnya tidak akan menyerah di sini. Ini merupakan tantangan bagi otoritas mereka. Petik 2. Belum tentu. Kedua belas pemimpin tinggi tidak pernah bersahabat satu sama lain. Satu lebih sedikit tuan tinggi Heian berarti bahwa 11 tuan tinggi lainnya akan dapat membagi lebih banyak sumber daya untuk diri mereka sendiri dan mendapatkan lebih banyak kekayaan dan otoritas. Saat para seniman bela diri berdiskusi, mereka tiba-tiba melihat masa hitam energi neraka terbang dari mayat High Lord Heian. Masa energi neraka ini berubah menjadi iblis yang suram di udara. Setan ini memiliki 5 pasang sayap, itu adalah iblis surgawi bersayap 10. Saat ini, seniman bela diri yang hadir akhirnya menyadari bahwa mereka telah melupakan sesuatu. Lin Ming sudah menjadi puncak iblis surgawi bersayap 8. Jika dia membunuh ketua tertinggi Heian maka, waduh, iblis surgawi bersayap 10 bergegas menuju Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming terluka parah,
dan dia bahkan tidak memiliki 30% dari kekuatannya yang tersisa. Meski begitu, dia tidak akan dikalahkan oleh sesuatu seperti massa energi neraka. Medan kekuatan iblis surgawi terbuka, gelombang tekanan menyapu. Peng! Iblis surgawi bersayap 10 sangat gemetar dan setengah dari tubuhnya tersebar. Bahu kanan Lin Ming hampir terbelah sehingga dia menggunakan tangan kirinya untuk mengangkat tombak. Dengan dorong, guntur meledak. Cila! Tubuh iblis surgawi bersayap 10 ditembus oleh tombak Lin Ming. Itu berubah menjadi energi neraka murni yang bergabung ke dalam tubuh Lin Ming. Dengan itu, iblis surgawi bersayap 8 di lengan Lin Ming mulai perlahan menumbuhkan sepasang sayap kelima, menjadi semakin jelas. Pasangan ini lebih besar dari 4 yang pertama, dan bulunya tampak setajam pedang. Setan surgawi bersayap 10. Ini adalah ketua tertinggi. Lin Ming menjadi ketua tertinggi. Seniman bela diri yang hadir tidak tahu bagaimana menanggapi, ini benar-benar kenyataan yang sulit untuk diterima. Di Polar Sky Split Tower, sudah lama sekali sejak seorang ketua tertinggi muncul. Selain itu, Lin Ming lebih muda dari semua orang yang hadir. 6 bulan yang lalu, Lin Ming telah menjadi pendatang baru di lantai 3 Sky Split Tower. Yang mulia, suci. Apa yang akan dilakukan 11 pemimpin tinggi lainnya? Menurut praktik biasa di Sky Split Tower, sebelum seorang seniman bela diri menjadi ketua tertinggi, mereka akan dimenangkan, ditekan, diancam, disuap, atau bahkan dipaksa untuk pergi. Tak satu pun dari situasi ini tidak biasa atau mengejutkan. Begitu seseorang menjadi iblis surgawi bersayap 10, mereka adalah seorang ketua tertinggi. Ini adalah aturan menara Sky Split. Faktanya, dalam arti tertentu, dari para jenius yang ditekan atau dipaksa pergi, kebanyakan dari mereka terlalu lemah. Misalnya, Dagu. Sebagai peringkat keempat di antara Heavenly Demon Seven Stars, jika dia tidak mengindahkan peringatan dari High Lord Sky Split Tower dan melanjutkan ke pertandingan berikutnya, maka mungkin saja mereka akan mengatur agar Yan Qi menjadi lawannya. Ketika saat itu tiba, hasilnya bisa dibayangkan. Namun, terhadap si jenius yang mengerikan Lin Ming yang kekuatannya sudah melampaui High Lord Heian, High Lord of Sky Split Tower tidak lagi mampu mengancamnya. Bahkan pertempuran bergulir Kaiyang, Maha, dan Yan Qi dengan mudah dimenangkan oleh Lin Ming. Siapa lagi yang bisa melakukan apa saja padanya? Untuk membunuh Lin Ming, itu hanya mungkin jika 4 atau 5 pemimpin tinggi bertindak bersama, menyebabkan pertempuran yang mengguncang surga dan menghancurkan bumi. Pada saat itu ketika seluruh Sky Split Tower mengetahui hal ini, akan menjadi mustahil untuk menjelaskan mengapa mereka membunuh ketua tertinggi tanpa alasan apapun. Sekarang, dapat dikatakan bahwa menara Sky Split Polar tidak memiliki cara untuk mengelola Lin Ming. Apakah ini nyata? Akan ada ketua tertinggi lainnya. Seorang ketua tertinggi manusia. Petik 2. Semua seniman bela diri yang hadir mengira mereka dalam mimpi. Dalam beberapa ribu tahun terakhir, Lin Ming akan menjadi ketua tertinggi yang lahir di seluruh stepa pembantaian darah, serta ketua tertinggi termuda. Apalagi dia adalah manusia. Lin Ming menelan pil penyembuhan. Di bawah fungsi ganda pil dan ketahanannya yang luar biasa, luka di lengannya sudah beregenerasi. Dia bahkan bisa merasakan otot-otot di bawahnya tumbuh cepat, menyebabkan rasa gatal menyebar di sana. Penyembuhan tulang selangka akan lebih lambat, tetapi itu tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa jam. Lin Ming mengulurkan tangannya dan cincin spasial High Lord Heian jatuh ke telapak tangannya. Cincin spasial hitam dan polos ini berat dan ukurannya lebih besar dari cincin spasial normal. Ini secara mengesankan adalah cincin spasial langkah bumi bermutu tinggi. Cincin spasial lebih langka daripada harta karun lain dengan level yang sama.
Nilai cincin spasial langkah bumi bermutu tinggi ini mungkin tidak kurang dari tombak komet ungu milik Lin Ming sendiri. Seorang pemimpin tinggi menara Sky Split, siapa yang tahu berapa banyak kekayaan yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Lin Ming menghela nafas dalam hatinya. Kultivasi High Lord Heian hanya setara dengan pembangkit tenaga inti revolving manusia. Dalam hal kekuatan tempur, dia jauh lebih rendah dari pembangkit tenaga penghancur kehidupan. Bahkan dalam kasus ini, dia masih memiliki pedang hitam harta karun langkah surgawi dan cincin spasial tingkat bumi yang dicurigai. Harus diketahui bahwa Mu Fengxian hanyalah master penghancuran kehidupan satu tahap serta penatua tertinggi dari Pulau Phoenix Ilahi. Tetap saja, senjata yang dia gunakan hanyalah harta karun tingkat tinggi biasa. Jika cincin ini sangat berharga, lalu apa isinya? Lin Ming dipenuhi dengan antisipasi. Adapun yang dicurigai sebagai pedang ular rubi merah muda, Lin Ming secara alami tidak bisa melupakannya, dia juga menerimanya. Jika dia tidak menghitung Cosmic Melting Furnace, maka ini adalah harta karun dengan kualitas tertinggi yang telah dilihat Lin Ming sampai sekarang. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya sendiri, dia masih bisa menukarnya dengan sumber daya dalam jumlah besar. Melihat Lin Ming mengambil semua kekayaan High Lord Heian, mata para seniman bela diri memerah karena iri. Ini adalah total kekayaan yang dikumpulkan oleh pemimpin tertinggi pembantaian darah Stepa selama lebih dari 10 tahun. Nilai totalnya benar-benar akan melampaui nilai sekte biasa kelas 5 Sovereign. Jumlah kekayaan yang begitu besar akan sangat membantu untuk menjalani jalan seni bela diri di masa depan. Bahkan seseorang seperti Feng Shen tidak bisa mengabaikannya. Setelah Lin Ming menerima semuanya, dia tidak meninggalkan arena bela diri melainkan duduk di sana dan bermeditasi. Dia saat ini dalam keadaan yang sangat buruk dan kekuatan tempurnya turun drastis. Jika seseorang dengan level yang sama dengan High Lord Heian datang sekarang, maka mereka pasti bisa membunuhnya tanpa keraguan. Meskipun kemungkinan ini sangat rendah, Lin Ming tidak ingin terkejut. Memulihkan kekuatannya menjadi 70 hingga 80% di arena bela diri dan kemudian kembali ke area latihan adalah taruhan teraman. Selama dia bisa memulihkan kekuatannya, lalu siapa yang bisa melakukan apa saja pada Lin Ming? Belum lagi dia juga memiliki Golden Rock menghancurkan Void. Jika dia benar-benar mencoba melarikan diri dengan kemampuan penuhnya, bahkan 4 atau 5 High Lord Heian tidak akan bisa menghentikannya. Bahkan jika kecepatan mereka bisa mengimbangi Lin Ming, daya tahan mereka akan lebih rendah darinya. Lin Ming dapat mempertahankan kecepatan puncaknya sepanjang waktu. Adapun yang lain, bahkan jika mereka terus-menerus mengeluarkan pil saat terbang, kecepatan mereka akan menjadi semakin lambat. Dalam hal ini, Lin Ming tidak lagi takut pada menara Sky Split Polar. Melihat bahwa Lin Ming belum berniat untuk pergi, seniman bela diri lainnya selalu memutuskan untuk tidak pergi, duduk di kursi mereka dan mendiskusikan apa yang baru saja terjadi. Dan saat ini, di lantai pertama dan lantai 2 menara Sky Split, ada banyak seniman bela diri berkumpul di pub, restoran, kedai teh, dan tempat lain membahas 3 perkelahian berkelanjutan Lin Ming dengan Yan Qi, Maha, dan Kai Yang. Seniman bela diri lantai 2 tidak merasakan tekanan sebesar para seniman bela diri di lantai 3. Mereka bebas memilih waktu pertandingan, dan jika tidak ingin bertanding mereka bisa mengabaikannya. Mereka memiliki banyak waktu untuk mengobrol dan bersantai. Pertarungan bergilir Lin Ming dengan Yan Qi, Maha, dan Kai yang telah menyebar ke seluruh menara Sky Split 10 hari yang lalu seperti badai yang mengamuk. Setiap orang adalah seniman bela diri, jadi siapa yang tidak ingin melihat pertempuran puncak seperti itu? Tapi mereka yang benar-benar bisa pergi ke lantai 3 dan menonton pertandingan adalah individu yang luar biasa atau orang kaya yang tidak masuk akal di lantai 2.
Sedangkan untuk seniman bela diri anak tangga yang lebih lemah, apalagi memiliki kualifikasi, tetapi bahkan jika mereka memiliki kualifikasi untuk naik, mereka tetap tidak akan mampu membeli tiket. Di sebuah restoran di lantai 2, seorang pendongeng tua dari ras campuran membawa tongkat di satu tangan saat dia membuat gerakan tangan yang cepat dengan tangan lainnya. Dia membuat fabrikasi yang benar-benar fantastis dari pertarungan bergilir 3 orang Lin Ming dengan Yan Qi, Maha, dan Kai Yang. Seniman bela diri dari lantai pertama dan kedua yang tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki lantai 3 dan menyaksikan pertempuran ini hanya dapat menggunakan imajinasi mereka untuk mengisinya. Orang tua pendongeng telah menemukan bisnis dalam kesempatan ini, dan melemparkan Lin 3 orang Ming bertarung dengan penuh semangat. Untuk manusia, jika mereka bisa menerima satu kristal iblis darah sebagai hadiah, ini akan cukup bagi mereka untuk tinggal di Menara Sky Split selama 1 tahun penuh. Pah! Orang tua itu memukulkan tongkatnya ke tanah. Pada saat itu juga, Kai yang menebas dengan pedangnya, menggunakan teknik pamungkasnya. Tetapi saat ini, Lin Ming berdiri tegak, tidak bergerak. Dia mengayunkan tombak panjangnya, menyodorkannya, dan pada saat itu langit bergetar dan bumi hancur. Dewa menangis dan hantu menangis, Kai yang meludahkan seteguk darah dan Lin Ming mengejarnya. Tahan! Brengsek kau, untuk apa kau membuat semua omong kosong ini? Seorang seniman bela diri menggebrak meja. Orang tua pendongeng mengatakan bahwa Kai yang telah dipukuli oleh Lin Ming. Karena dia dan Kai yang adalah dia secara alami tidak ingin mendengarkan omong kosong ini. Episode ke-609, dengan judul Warisan Tuan Tinggi Heian. Langsung ke dalam alurnya, orang tua yang mendongeng itu ketakutan. Dia segera meminta maaf, saya minta maaf. Yang rendah ini hanya mendengar semua orang mengatakan ini, jadi itu sebabnya saya. Kamu hanya manusia biasa, jadi apa yang kamu mengerti? Seniman bela diri dengan marah berkata. Pertimbangkan itu. Rekan seniman bela diri melambaikan tangannya. Kai yang mungkin bukan tandingan Lin Ming. Lin Ming memasuki kandang raja selama 108 hari. Setelah dia keluar, dia mungkin memiliki kekuatan untuk peringkat di dekat bagian depan bintang 7 setan surgawi. Petik 2. Sudah beberapa seperempat jam sejak pertandingan dimulai. Saya pikir hasilnya sudah keluar. Lin Ming seharusnya bisa mengalahkan Kai Yang, tapi aku ingin tahu bagaimana pertarungannya dengan Maha. Petik 2. Brengsek, kuharap aku bisa menonton pertandingan. Ini menyebalkan. Petik 2. Saat seniman bela diri di restoran berbicara di antara mereka sendiri, lelaki tua yang mendongeng itu tidak tahu apakah dia harus melanjutkan. Dan pada saat ini, para seniman bela diri tiba-tiba mendengar suara keras di luar restoran, semakin keras dan semakin bersemangat setiap saat. Apa yang sedang terjadi? Beberapa seniman bela diri curiga dan bersiap untuk keluar untuk melihat-lihat, ketika tiba-tiba seorang seniman bela diri berlari masuk, hampir menabrak grup. Beberapa seniman bela diri akan kehilangan kesabaran sampai mereka menemukan bahwa orang ini adalah teman mereka. Berita besar, berita besar. Seniman bela diri berteriak begitu dia melewati pintu. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu begitu ketakutan? Petik 2. High Lord Sky Split Tower telah berubah. Lin Ming telah menggantikan High Lord Heian sebagai yang baru dari 12 High Lord, diberi gelar High Lord Evil God. Kata seniman bela diri dengan panik. Apa yang baru saja Anda katakan? Para seniman bela diri tercengang. Reaksi pertama mereka tidak percaya, Lin Ming menggantikan ketua tertinggi Heian. Bagaimana mungkin? Lalu bagaimana dengan ketua tertinggi Heian? Petik 2. Tuan tinggi Heian sepertinya sudah mati. Saat seniman bela diri berbicara dengan ambiguitas, semua orang yang hadir terkejut, benar-benar ketakutan. Tuan tinggi Heian, mati. Di dalam Sky Split Tower,
berita tentang Lin Ming yang membunuh ketua tertinggi Heian menyebar dengan kecepatan yang menakutkan. Hampir setiap seniman bela diri di lantai 3 berada di arena bela diri saat ini, jadi mereka tentu saja tahu saat Lin Ming membunuh ketua tertinggi Heian. Tentu saja, seniman bela diri di lantai pertama dan lantai 2 jauh lebih lambat dalam mengetahui berita. Tapi ini tidak memakan waktu lebih dari 1 jam. Seorang ketua tertinggi terbunuh. Ini adalah peristiwa terbesar yang terjadi di Sky Split Tower selama beberapa ratus tahun terakhir. Ketika orang-orang mendengar berita ini, banyak dari mereka yang tidak percaya, karena pada dasarnya ini hanyalah rumor. Tetapi ketika berita mulai menyebar ke seluruh menara Sky Split, dan dengan tokoh-tokoh tingkat tinggi menara Sky Split tidak berdiri untuk mengklarifikasi rumor ini, mereka tidak punya pilihan selain percaya. 10 hari yang lalu, berita pertarungan bergilir 3 orang Lin Ming dengan Yan Qi, Maha, dan Kai yang telah menyebar ke seluruh menara Sky Split. Tapi sekarang, dibandingkan dengan berita hari ini, itu hanyalah permainan anak-anak. Awalnya, orang mengira bahwa Lin Ming kemungkinan akan mati dalam pertarungan bergilir 3 orang ini, tetapi mereka tidak pernah membayangkan hasilnya akan seperti itu. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Lin Ming membunuh Yan Qi dan yang lainnya, lalu terus membunuh ketua tertinggi Heian dalam sekali jalan, menjadi salah satu pemimpin tertinggi saat ini. Seorang ketua tertinggi adalah eksistensi legendaris. Di lantai 2, pada dasarnya tidak ada seniman bela diri yang pernah melihat ketua tertinggi sebelumnya. Dan bagi manusia di Sky Split Tower, ketua tertinggi tidak berbeda dengan dewa, makhluk yang bahkan tidak bisa mereka hormati. Saat ini, lantai 3 menara Sky Split, area latihan. Lin Ming sedang duduk bersila di atas ranjang batu. Dia tidak tahu tentang diskusi yang terjadi di luar dan dia juga tidak peduli. Faktanya, bahkan gelar Dewa Jahat Dewa Tinggi diberikan kepadanya oleh seniman bela diri dari lantai 3, menyebar dari titik itu setelahnya. Ini secara alami adalah gelar yang berasal dari gelar Lin Ming yang diberikan kepadanya oleh King Tablet, Evil God Asura. Lin Ming duduk bermeditasi sebentar, memulihkan kondisinya ke kondisi puncaknya. Kemudian, dia mengeluarkan 4 cincin spasial yang dia dapatkan, satu persatu. Cincin spasial ini masing-masing diperoleh dari Kai Yang, Maha, Yan Qi, dan ketua tertinggi Heian. Dari 4 cincin spasial ini, 3 adalah pijakan bumi tingkat menengah dan 1 lagi pijakan tanah bermutu tinggi. Lin Ming mengambil cincin spasial Kai yang terlebih dahulu. Kai yang adalah yang terlemah dari kelompok itu, jadi secara alami dia juga yang paling miskin. Setelah mengeluarkan semua yang ada di dalam cincin spasial, Lin Ming dengan cepat menyapu semuanya. Tidak ada yang terlalu berharga di dalamnya. Ada pil, slip giok, berbagai harta karun, dan juga lebih dari 9.000 kristal iblis darah bermutu tinggi. Nilai ini tidak terlalu kecil, tetapi Lin Ming bahkan tidak repot-repot meliriknya. Lin Ming dengan cepat memilah semuanya dan meletakkan semua yang tidak dia butuhkan dalam satu cincin spasial dan kristal setan darah di cincin lain. Tidak ada apapun di cincin spasial Kai yang membuatnya tertarik, tapi ini juga sesuai dengan harapannya. Kemudian, Lin Ming mengambil cincin spasial Maha. Isinya mirip cincin spasial Okai Yang, kecuali lebih berlimpah. Ada sekitar 15.000 kristal iblis darah bermutu tinggi, yang selalu merupakan kekayaan yang besar dan berguna. Bahkan ada beberapa pil yang cukup memadai. Lin Ming mengeluarkannya dan menyimpannya untuk digunakan di masa depan. Kemudian, Lin Ming mengambil cincin spasial Yan Qi. Setelah mengeluarkan isinya, sebenarnya hanya ada sekitar 20.000 kristal iblis darah bermutu tinggi serta semua jenis pil. Bahkan harta karun itu berkualitas tinggi. Setelah menyapu semuanya, Lin Ming memilih slip giok dari kekacauan yang kacau balau.
Setelah menyapu pikirannya, dia terkejut. Ini adalah catatan Yan Qi tentang pengalamannya dengan roh pertempuran. Semangat bertarung. Lin Ming merenung sejenak. Ketika seseorang mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam seni bela diri, semangat bertarung akan menjadi bagian penting dari kekuatan seorang seniman bela diri. Semangat bertarung bisa tumbuh seiring dengan pertumbuhan seniman bela diri itu sendiri, perlahan menguat. Jadi, yang sebelumnya memahami roh pertempuran, semakin banyak ruang untuk pertumbuhan yang akan ada. Namun, jika seorang seniman bela diri memiliki nasib buruk, persepsi yang buruk, atau kultivasi seni bela diri mereka telah mencapai alam yang sangat tinggi, mereka perlahan tidak akan dapat memahami semangat bertarung. Semangat pertempuran itu sendiri adalah keberadaan yang sulit dipahami dan penuh teka-teki, batas yang misterius dan tidak jelas. Kadang-kadang semakin seseorang ingin memahami semangat pertempuran, semakin kurang berhasil mereka. Terkadang semakin sedikit orang yang memikirkannya, semakin tinggi peluang mereka untuk memahaminya. Itu adalah faktor yang tak terlukiskan. Kenangan yang diwarisi Lin Ming tidak lengkap dan hanya ada sedikit tentang roh pertempuran. Dengan rekaman pengalaman Yan Qi, meski mungkin penuh dengan kesalahan dan titik kasar, setidaknya bisa dijadikan titik acuan. Pada akhirnya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Mengesampingkan batu giok ini, Lin Ming melambaikan tangannya dan meletakkan segala sesuatu yang lain di dalam cincin spasial. Ketiga cincin spasial ini telah menyumbangkan lebih dari 40.000 kristal setan darah bermutu tinggi ke Lin Ming. Ini sudah cukup bagi Lin Ming untuk menyia-nyiakan mereka secepat yang dia bisa selama puluhan tahun. Akhirnya, tibalah waktunya untuk acara utama. Ini adalah cincin spasial ketua tertinggi Heian. Lin Ming mengambil cincin spasial dan menenggelamkan pikirannya ke dalam. Di saat berikutnya, semua yang ada di dalamnya dikeluarkan. Untuk sementara waktu, seluruh area latihan dipenuhi dengan tumpukan besar berbagai slip giok, pil, harta karun, dan beberapa lusin kotak besar. Energi neraka yang kaya dan vitalitas darah melingkari kotak-kotak ini, mereka jelas adalah kristal setan darah. Setiap kotak besar memiliki 5.000 kristal iblis darah. Dengan beberapa lusin kotak besar ini, ada sekitar 200.000 hingga 300.000 kristal setan darah bermutu tinggi. Dibandingkan dengan total kekayaan gabungan Kaiyang, Maha, dan Yan Qi, setidaknya 7 atau 8 kali lebih banyak. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekayaan seorang ketua tertinggi dari Menara Sky Split sama dengan seluruh sekte. Ini. Lin Ming merasa bahwa dalam lusinan kotak ini, salah satunya memiliki energi neraka yang sangat kaya. Lin Ming mengulurkan tangannya dan kotak ini jatuh ke telapak tangannya. Ukuran kotak ini sepertiga dari yang lainnya. Itu dibuat dari batu giok dan diukir dengan formasi susunan penyegelan. Formasi susunan ini digunakan untuk mencegah kebocoran energi. Ada formasi siling arai tapi energi yang berasal darinya masih sangat kuat. Apa yang ada di dalamnya? Petik 2. Lin Ming mengungkap formasi susunan kotak dan membuka tutupnya. Seketika, energi yang begitu kental sehingga terkondensasi menjadi zat mulai keluar. Di dalam kotak, hanya bagian bawahnya yang dilapisi dengan lapisan kristal merah seukuran anggur. Setiap kristal cerah, tembus cahaya, dan sangat berkilau. Ini adalah kristal iblis darah kelas atas. Di atas kristal iblis darah bermutu tinggi ada kristal iblis darah bermutu tinggi. Kristal iblis darah semacam ini hanya akan berasal dari tambang kristal iblis darah kualitas tertinggi. Tapi di tambang ini, hanya ada sejumlah sangat kecil kristal iblis darah berkualitas tinggi yang akan diproduksi, jadi itu sangat berharga. Hal semacam ini terlalu boros jika digunakan untuk latihan. Bahkan High Lord of Sky Split Tower tidak mau menjadi begitu mewah dan mewah.
Kristal iblis darah kelas atas terutama digunakan untuk membuat terobosan dalam kemacetan. Misalnya, jika Lin Ming berkultivasi ke alam Xiantian yang ekstrim dan ingin membuat terobosan ke inti berputar, maka dia bisa menggunakan kristal iblis darah kelas atas untuk sangat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk membuat terobosan. Ini barang bagus. Lin Ming menghitungnya dengan kasar. Di dalam kotak ini, hanya ada beberapa lusin kristal iblis darah kelas atas. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang saja. Bahkan Yanqi, Maha, atau Kei yang tidak memiliki satu pun kristal setan darah kelas atas di cincin spasial mereka, tetapi ketua tertinggi Heian sebenarnya memiliki beberapa lusin sekaligus. Dari sini saja, orang bisa melihat betapa kayanya para High Lord of Sky Split Tower. Tuan Tinggi Heian mengumpulkan begitu banyak kristal iblis darah kelas atas, dia mungkin bersiap untuk membuat terobosan menjadi Raja Iblis Bintang 4. Bagi seniman bela diri dari ras iblis, seperti iblis raksasa atau iblis, langkah dari Raja Iblis Bintang 3 menjadi Raja Iblis Bintang 4 mirip dengan lompatan seniman bela diri manusia dari inti berputar ke penghancuran kehidupan. Itu bukanlah rintangan kecil. Setelah ketua tertinggi Menara Sky Split menerobos ke Raja Iblis Bintang 4, mereka kemudian akan meninggalkan Menara Sky Split. Jika tidak, jika mereka tinggal di dalam Blood Slaughter Steppes terlalu lama, maka ada kemungkinan mereka akan dibunuh oleh kekuatan mistik di dalam Eternal Demon Abyss. Saat Lin Ming menyingkirkan beberapa lusin kristal iblis darah kelas atas ini, pikirannya tiba-tiba bergerak. Sepertinya ada sesuatu di sini. Mengambil semua kristal iblis darah kelas atas, Lin Ming menemukan bahwa sebenarnya ada ruang tersembunyi di bagian bawah kotak giok. Dia membuka sampulnya untuk menunjukkan ruang kecil yang hanya selebar beberapa inci. Di dalam ruang ini ada dua manik kaca, satu hitam dan satu putih. Saat Lin Ming melihat dua manik kaca berwarna ini, dia menarik napas dalam-dalam. Ini adalah tulang dewa iblis. Dua tulang dewa iblis. Dan keduanya jauh lebih besar dari yang dimiliki Xing Tian. Lin Ming diam-diam terperangah. Tidak mungkin untuk mengukur nilai tulang dewa iblis dengan kristal darah iblis. Setiap 10 tahun, Eternal Demon Abyss akan memiliki periode di mana ia menjadi relatif tenang dan tenang. Selama waktu ini, High Lord Sky Split Tower akan mengirimkan tim untuk menjelajahi tepi batas Eternal Demon Abyss, terkadang bahkan pergi sendiri. Tulang dewa iblis terbentuk ketika energi yang kaya dalam abis iblis abadi menjadi kental sampai-sampai itu adalah cairan dan kemudian terkondensasi selama puluhan ribu tahun atau bahkan 100.000 tahun, itu jauh tak tertandingi dengan kristal iblis darah. Itu sangat membantu budidaya seniman bela diri dari ras manapun. Tulang dewa iblis bahkan bisa membantu Raja Iblis atau pembangkit tenaga penghancur kehidupan menyerang hambatan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Hanya dari ini saja, orang dapat melihat bahwa efeknya mirip dengan akar naga nirvana, dan pada kenyataannya, nilai tulang dewa iblis sebanding dengan akar naga nirvana. Meskipun akar naga nirvana langka, itu masih hanya tanaman medis yang ditemukan di kebun obat Kaisar Iblis. Kaisar Iblis awalnya hanya pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang sangat kuat. Tapi, tulang dewa iblis berasal dari abis iblis abadi, dan kehadiran mistis dan aneh di dalam abis iblis abadi itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Kaisar Iblis ketika dia masih di benua tumpahan langit. Episode ke-610, dengan judul Anda Pergi atau Berkelahi. Langsung ke dalam alurnya. Ketika Lin Ming pertama kali menelan tulang dewa iblis telah menyatu bersama dengan medan kekuatan iblis surgawi. Ini telah dibalas dengan pil ilahi tanpa nama yang telah disempurnakan dari akar naga nirvana. Dengan energi bersama, itu adalah kebetulan yang lengkap bahwa kekuatan gabungan mereka dapat sepenuhnya membuka gerbang penyembuhan. Dari ini saja,
orang dapat melihat bahwa satu tulang dewa iblis agak lebih rendah dari pil ilahi tanpa nama yang disempurnakan dari akar naga nirvana. Namun, harus dikatakan bahwa terlepas dari apakah itu Xingtian atau tulang dewa iblis High Lord Heian, mereka semua berasal dari daerah sekitar Eternal Demon Abyss dan juga level yang paling umum dan biasa dari tulang dewa iblis. Tapi di dalam abis iblis abadi, sebenarnya ada tulang dewa iblis kelas yang lebih tinggi. Ada benda yang benar-benar legendaris, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk mendapatkannya. Lin Ming melihat-lihat slip giok yang ditinggalkan oleh ketua tertinggi Heian. Selain beberapa metode kultivasi top, ada satu slip giok yang menarik perhatiannya. Isi di dalamnya sebenarnya adalah catatan abis iblis abadi. Abis iblis abadi. Lin Ming bergumam. Tanah misterius selalu menarik orang-orang yang ingin menjelajahinya, terutama tempat seperti Eternal Demon Abyss yang berisi sumber daya yang tampaknya tak terbatas serta jebakan berbahaya dan fatal yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada beberapa pembangkit tenaga listrik kaisar yang, ketika waktu mereka akan segera berakhir, akan memilih memasuki abis iblis abadi. Mereka tidak hanya ingin menemukan kesempatan keberuntungan mereka sendiri, tetapi juga ingin memecahkan tanah mistis itu. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri apa yang ada di dalam Eternal Demon Abyss. Menenggelamkan pikirannya ke slip giok, hal pertama yang muncul dalam pikiran Lin Ming adalah peta. Ini adalah peta abis iblis abadi. Di peta ini, 12 menara Sky Split ditandai dengan titik-titik merah, dan di bawah 12 menara Sky Split ini terdapat Eternal Demon Abyss selebar puluhan ribu mil. Bagian dari peta Eternal Demon Abyss ini benar-benar kosong. Tetapi beberapa ribu mil di sekitar pinggiran abis iblis abadi, ada tanda-tanda terperinci, deskripsi yang cermat tentang zona berbahaya, lokasi, tempat, semuanya digambarkan dan dijelaskan dengan cermat. Selain itu, bahkan ada tanda di peta yang menunjukkan di mana mudah untuk menemukan tulang dewa iblis. Jika seseorang ingin menjelajahi Eternal Demon Abyss, nilai dari peta ini sebagai titik referensi tidak terbayangkan. Di bawah semua ini ada berbagai macam pengetahuan tentang abis iblis abadi. Isinya mirip dengan apa yang sudah diketahui Lin Ming. Selama puluhan ribu tahun, setiap karakter yang memasuki abis iblis abadi, terlepas dari apakah mereka jenius tak tertandingi atau pembangkit tenaga kaisar, semua orang akan mati di sana tanpa terkecuali. Apalagi bagian dalam abis iblis abadi, bahkan ribuan mil di sekitar tepinya adalah zona kematian terbatas. Siapapun yang masuk akan mati. Semua seniman bela diri yang ingin menjelajahi Eternal Demon Abyss, termasuk High Lord, harus berada setidaknya 1000 mil dari tepi Eternal Demon Abyss, atau terkadang bahkan 2000 mil jauhnya. Semakin dekat seseorang mendekati Eternal Demon Abyss, semakin tinggi tingkat Demon God Bonus yang akan ada, tapi bahayanya juga akan semakin besar dan kemungkinan mati di sana semakin tinggi. Menurut catatan dalam slip giok ini, hanya dalam milenium terakhir ini, lebih dari 170 High Lord telah mati dalam Eternal Demon Abyss. Setiap kali Eternal Demon Abyss terbuka akan ada satu atau dua High Lord yang mati. Petik 2. Lin Ming terkejut saat melihat data di dalam slip giok High Lord Heian. Setiap kali Eternal Demon Abyss dibuka, High Lord secara pribadi akan pergi, dan alasannya adalah Demon God Bonus bermutu tinggi. Untuk karakter pada level bintang 7 iblis surgawi yang normal, kekuatan mereka jauh lebih buruk dibandingkan dengan seorang ketua tertinggi. Mereka hanya bisa tinggal di pinggiran yang ekstrim. Menemukan satu atau dua tulang dewa iblis biasa sudah dianggap sangat baik untuk mereka. Untuk menemukan apapun dengan nilai yang lebih tinggi tidak mungkin. Dengan 12 Sky Split Towers, itu berarti ada sekitar 150 High Lord. Setiap kali Eternal Demon Abyss dibuka, satu atau dua orang akan mati.
Itu juga berarti bahwa tingkat kematian dari para pemimpin tinggi ini sekitar 1%. Ini bukanlah angka kematian yang terlalu dibesar-besarkan. Dalam perjalanan seni bela diri, jika seseorang terlalu takut untuk mengambil risiko maka mereka mungkin juga tidak berlatih seni bela diri dan meninggal dengan damai dari usia tua sambil bersenang-senang. Eternal Demon Abyss, jika ada kesempatan, aku ingin pergi juga. Lin Ming sangat tertarik untuk menjelajahi negeri ini di mana begitu banyak risiko dan peluang hidup berdampingan. Tentu saja, dia benar-benar tidak berani masuk ke zona kematian 1000 mil yang mengelilingi tepi abis iblis abadi. Dia tidak berpikir bahwa hidupnya jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar kuno. Saat Lin Ming terus membaca slip giok itu juga menggambarkan bagaimana abis iblis abadi meletus. Tampaknya setiap beberapa lusin tahun, abis iblis abadi juga akan meletus sekali seperti gunung berapi, meludahkan sejumlah besar energi neraka serta beberapa kes tersembunyi tulang dewa iblis dari dalam abis iblis abadi. Selama beberapa puluh ribu tahun terakhir, orang-orang telah mencari tepi luar yang ekstrim dari abis iblis abadi untuk tulang dewa iblis yang tersebar ini. Semuanya berasal dari letusan abis iblis abadi. Setelah setiap letusan khusus ini, seniman bela diri yang memasuki abis iblis abadi akan mendapatkan hasil panen yang jauh lebih besar. Tentu saja, risikonya juga lebih tinggi. Karena setelah abis iblis abadi meletus, energi gelisah dan bersemangat dan beberapa bentuk kehidupan aneh akan membentuk berbagai titik bahaya, area di mana tulang seseorang bahkan tidak akan tersisa. Dan dalam kasus letusan ini, peta akan mengalami perubahan besar-besaran. Peta lama tidak akan berguna lagi dan hanya bisa membentuk peta baru. Ini juga berarti lebih mudah bagi orang untuk secara acak tersandung ke zona berbahaya ini. Bisa dikatakan bahwa dalam 1000 tahun terakhir, dari 170 lebih High Lord yang telah meninggal, lebih dari setengah kematian ini disebabkan oleh letusan Eternal Demon Abyss. Saat Lin Ming selesai membaca slip giok, pada saat ini, cahaya terang melintas di kamarnya. Sebuah suara kemudian melayang ke dalam pikiran Lin Ming. Aku adalah High Lord Bloodfire. Pahlawan muda Lin, tolong ikuti para budak ke lantai 4. Petik 2. Lantai keempat. Pikiran Lin Ming bergerak. Lantai 4 adalah tempat tinggal eksklusif para High Lord Sky Split Tower. 11 pemimpin tinggi yang tersisa ditempatkan di sana. Lin Ming berpikir sejenak dan kemudian meninggalkan tempat latihannya. Tepat di luar area latihan Lin Ming, sepasang pelayan Fei yang cantik sudah menunggu. Kedua gadis cantik ini memiliki tinggi yang sama dan baik perawakan serta penampilan mereka tidak bisa lebih sempurna lagi. Kultivasi mereka juga ada di alam Hautian. Di kerajaan Sky Fortune, jika ada seorang gadis yang bisa begitu muda dan memiliki kultivasi alam Hautian sambil memiliki penampilan yang begitu sempurna, maka mereka akan menjadi yang paling bangga di antara semua wanita yang bangga. Namun, di dalam Sky Split Tower, mereka sebenarnya tidak lebih dari pelayan. Tuan tertinggi, kami di sini untuk membawa Anda ke lantai 4 dan memenuhi keinginan Anda. Seorang gadis muda Fei berkata dengan suara lembut mendayu-dayu. Memimpin. Suara Lin Ming tenang dan acuh tak acuh. Lantai ketiga dan keempat di Sky Split Tower juga dihubungkan oleh susunan transmisi. Dalam susunan transmisi berkabut putih ini, seseorang membutuhkan token untuk masuk. Saat Lin Ming mencapai susunan transmisi ini, dia berhenti dan mulai mempelajarinya dengan sabar. Saat dia berpikir, tidak diragukan lagi itu adalah susunan transmisi kuno. Itu berasal dari fondasi yang sama dengan susunan transmisi Realm of the Gods. Melihat susunan transmisi yang akrab ini, Lin Ming jauh lebih lega. Dengan cara ini, setidaknya dia tidak akan terjebak di lantai 4.
Teknik gerakan Golden Rock Shattering the Void miliknya dikombinasikan dengan susunan transmisi kuno ini berarti bahwa dia yakin bahwa bahkan jika beberapa High Lord mengepung dia bersama-sama, dia masih bisa mundur dengan aman. Dengan satu langkah masuk, sebuah lampu menyala. Pada saat berikutnya, Lin Ming dan dua pelayan Fei tiba di lantai 4 menara Sky Split. Jalan Kaisar yang legendaris juga ada di sini. Saat dia dituntun melalui koridor yang remang-remang, para pelayan akhirnya membawa Lin Ming ke depan sebuah kuil besar yang menjulang tinggi dan mewah. Gerbang kuil ini tingginya lebih dari 100 kaki dan ada berbagai macam rune kuno dan misterius yang diukir di dalamnya. Tidak diketahui dari bahan apa itu terbentuk. Ketika Lin Ming tiba di kuil besar ini, gerbangnya terbuka, membuat suara gerindra seolah-olah struktur itu tidak dapat menahan bobotnya yang besar. Melewati gerbang, ada 10 orang berjubah hitam, semuanya berseragam berjubah hitam. Ada yang tinggi, ada yang pendek, dan semuanya duduk di meja hitam panjang. Dengan 10 orang berkumpul, aura yang mereka pancarkan bisa disebut menakutkan. Dan aura ini selesai ditujukan ke arah Lin Ming sendirian. Pikiran Lin Ming menjadi dingin. Niat bela diri setan surgawi segera meletus, mengimbangi tekanan dari aura gabungan ini. Tubuhnya hanya bergetar sepersekian detik tetapi dia tidak mundur satu langkah pun. Tanpa ragu, 10 individu berjubah hitam ini semuanya adalah penguasa tinggi menara Sky Split. Menghadapi Lin Ming, mereka hanya secara tidak sadar memancarkan aura mereka untuk menakut-nakuti dia. Hanya 10 dari mereka. Apakah tidak ada ketua tertinggi yang lain? Petik 2. Lin Ming bingung. Dia menyapu 10 orang ini. Dari 10 orang ini, ada celah kekuatan yang cukup signifikan di antara mereka semua. Bahkan ada beberapa orang yang sangat dalam. Lin Ming harus mengakui bahwa dia bukan tandingan mereka saat ini. Pahlawan benar-benar datang dari yang muda. Seorang pria berjubah hitam yang duduk di kursi pertama tertawa, suaranya dalam dan nyaring. Dewa jahat Tuan Tinggi, apakah itu gelarmu? Lin Ming dengan tenang berkata, gelar tidak ada artinya bagi saya. Jangan ragu untuk memanggilku apa yang kamu mau. Pria berjubah hitam yang berbicara tanpa diragukan lagi adalah pembangkit tenaga listrik terkuat di antara 10 pemimpin tinggi di sini. Lin Ming harus mengakui bahwa dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk mengalahkannya. Baik, saya suka sikap terus terang Anda. Saya tidak ingin bermain-main dengan Anda. Aku akan bertanya padamu sekarang, apakah kamu bersedia meninggalkan Sky Split Tower? Petik 2. Lin Ming mengerutkan kening, kamu adalah iblis surgawi bersayap 10 dan aku adalah iblis surgawi bersayap 10. Mengapa kamu ingin aku meninggalkan Sky Split Tower? Apakah hanya karena saya manusia? Apa menurutmu menara Sky Split ini hanya milikmu Goliath dan iblis raksasa? Petik 2. Hehe, ini bukan hanya karena kamu manusia. Pria berjubah hitam di kursi pertama berdiri, matanya yang dalam dan gelap seperti bintang di malam hari. Aku mengizinkanmu pergi karena itu adalah aturan menara Sky Split selama 10.000 tahun terakhir. Menara Sky Split tidak mengizinkan keberadaan iblis surgawi bersayap 12. Tapi Anda, jika Anda diizinkan secara bebas untuk tumbuh seperti yang Anda inginkan, maka dalam 1 atau 2 tahun lagi kami mungkin tidak akan menjadi pasangan Anda lagi. Ketika hari itu tiba, siapa yang bisa mencegah Anda mendapatkan 12 sayap? Ini adalah pelajaran yang dipelajari dari Kaisar Perang 8, sekali sudah lebih dari cukup. Kami tidak ingin muncul faktor volatil yang mengancam status Sky Split Tower. Petik 2. Lin Ming mencibir, tidak berbicara. Pada akhirnya, tampaknya aturan Sky Split Tower saat ini telah mengambil seluruh Blood Slater Stepa sebagai milik mereka. Memang, dengan kemampuan untuk mengumpulkan sumber daya dan kekayaan dalam jumlah besar, serta banyak area latihan tingkat tinggi, siapa yang tidak akan tergerak oleh ini?
Jika Bloodslater Stepes tidak mengandung kekuatan mistik yang membunuh semua seniman bela diri tingkat tinggi yang melangkah ke sini, maka tanah ini akan dibidik oleh banyak pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dan tanah suci dari benua setan suci. Pada saat itu, perang besar yang tak tertandingi akan meletus di atas stepa pembantaian darah, dan stepa pembantai darah akhirnya akan diukir oleh para pemenang. Dan perang seperti itu mungkin akan meletus setiap 1000 tahun, menyebabkan tanah tersebut didistribusikan kembali. Sekarang, karena semua aturan aneh dan rahasia dari Bloodslater Stepes membentuk sebuah pola, dalam arti tertentu, Bloodslater Stepa saat ini telah menjadi semacam sekte khusus. Adapun para High Lord ini, mereka sama dengan para sesepuh sekte. Saya bisa pergi. Awalnya aku tidak berniat menjadi ketua tertinggi, juga tidak ingin tinggal di Bloodslater Stepa untuk waktu yang lama. Saya hanya ingin tinggal di Bloodslater Stepa selama 3 bulan lagi dan kemudian memasuki jalan kaisar. Setelah saya keluar, saya akan segera pergi. Lin Ming sudah membuat konsesi yang dalam. Dengan kekuatannya saat ini, melakukan konfrontasi langsung dengan Bloodslater Stepa bukanlah hal yang bijaksana atau rasional. Harus diketahui bahwa Bloodslater Stepes tidak hanya memiliki menara Polar Sky Split, tetapi juga 11 menara Sky Split lainnya. Hanya ada master di sekitar. Hehe. Pria berjubah hitam itu tersenyum, maaf, tapi tidak mungkin bagi saya untuk menyetujui permintaan Anda. Anda dapat memilih untuk pergi sekarang, atau Anda dapat memilih untuk bertarung dengan saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.